Dalam perhitungan kalender Bali, rentang sasih kelima hingga sasih kesange kerap menjadi perhatian masyarakat adat di berbagai desa. Pada periode ini sering dijumpai pelaksanaan pecaruan yang diselenggarakan oleh masing-masing desa adat dengan tujuan menjaga keseimbangan alam dan keharmonisan kehidupan. Namun belakangan muncul istilah yang semakin populer di masyarakat, yakni nangluk merane, yang kerap digunakan untuk menyebut berbagai bentuk ritual penolak gangguan. Padahal jika ditelah lebih dalam, berdasarkan sumber-sumber sastra suci khususnya dalam Atharva Veda, terdapat istilah trimi yang merujuk pada jenis gangguan atau wabah. Trimi ini terbagi menjadi dua kategori, yakni trimi yang berbadan dan trimi yang tidak berbadan. Trimi yang berbadan dalam konteks lokal Bali dikenal dengan istilah merana, sedangkan trimi yang tidak berbadan yang bersifat parasitik dikenal sebagai sasab. Klasifikasi antara sasab dan merana sejatinya sudah sangat jelas. Merana bersifat fisikal, berbadan dan identik sebagai pengganggu tumbuhan atau ekosistem pertanian. Contohnya antara lain merana mereng, hama walang sangit, pikul atau tikus, lana serta wati busung yang sering menyerang persawahan. Sementara itu pelaksanaan ritual nangluk merana secara konseptual lebih identik dilakukan di segara atau laut dengan makna simbolik untuk menetralisir kekuatan negatif yang berskala besar. Terkait fenomena ritual yang dilaksanakan pada sasih kelima hingga sasih kesange, Guru Anom Renwara berpendapat bahwa pelaksanaan tersebut lebih tepat disebut sebagai carun sasih, bukan nangluk merana. Menurutnya istilah nangluk merana kerap digunakan secara umum untuk menyebut seluruh bentuk ritual penolak bala, meskipun secara tatu dan konteks pelaksanaannya memiliki perbedaan. Menurut pendapat dia lebih kepada carun sasih, bukan nangluk merana. Tapi boomingnya nangluk merana, carun sasih ini. Kenapa? Karena masing-masing sasih itu, masing-masing buku, dan sasih itu sendiri akan mempunyai color atau buto-buto yang sesuai dengan kedudukannya. Makanya sukatnya ada di carun sasih. Kalau sasih ke-6 carunnya ini, kalau sasih ke-7 ini carunnya. Nah ini lebih kepada nyaruning sasih sesuai dengan batas desa yang akan mengkanter sasab bukan merana gitu. Sasab ini virus dia. Makanya sasih-sasih ini disebut orang tua adalah sasih nyebe. Ya sasih memang yang penuh dengan wabah penyakit gitu, karena curah hujan tinggi dan sebagainya dengan iklim yang tidak karuan. Nah, inilah yang perlu kita juga luruskan. Salah tidak salah sih istilah nangluk merana itu, tapi yang lebih cenderung nangluk merana itu adalah lebih kepada bagaimana kita mengkanter hal-hal yang akan merusak sistem pertanian. Itu disebut nangluk merana yang sering dilaksanakan di pesisir pantai. Ketika ini di penampih sasih dari sasih kelima sampai sasih kesange ini, ya jelas jadi ini adalah carun sasih yang akan ada mungkin di desa-desa tertentu akan membuat seselang atau peselat yang mungkin ada pandan yang pakai ada apa yang di sungai dipakai batas-batas desa itu murni dia untuk sebagai simbolisasi penghalang virus. Nah niki mari kita berbicara tentang itu lebih kepada klasifikasikan dulu biar tidak ada rancu di antara ini. Ya kalau memang itu dianggap sebagai hal yang paling istilah untuk semuanya sih sah-sah saja, yang tidak permasalahkan. Lebih lanjut, Guru Anom menjelaskan kalau istilah itu dipakai secara umum untuk semua tentu sah-sah saja. Namun untuk memurnikan cara berpikir dan pemahaman umat, istilah yang lebih tepat adalah nyarun sasih. Ia juga menjelaskan bahwa dalam konteks lokal jenius terdapat desa-desa yang secara turun-temurun setiap tahun melaksanakan carun sasih. Di sisi lain ada pula desa yang melaksanakan ritual tersebut berdasarkan pawisik atau petunjuk spiritual dari orang-orang yang diyakini memiliki kemampuan khusus dan pengaruh di wilayah tertentu. Pawisik tersebut tidak selalu datang setiap tahun, bahkan bisa saja 1 tahun muncul, lalu 3 hingga 5 tahun berikutnya tidak ada pelaksanaan ritual, hingga pada tahun tertentu pawisik kembali diterima dan barulah dilaksanakan nyarun sasih.
Kondisi ini menurut Guru Anom perlu dicermati bersama agar tidak terjadi penyederhanaan makna ritual yang justru mengaburkan esensi ajaran. Melalui pemahaman yang utuh dan benar, ritual tidak hanya menjadi rutinitas seremonial, tetapi benar-benar sarana untuk menjaga keseimbangan alam semesta. Mari jaga alam dengan baik melalui proses ritual yang penuh makna. Dengan pemahaman yang jelas, cara menyikapi dan memaknai ritual akan menjadi lebih terarah. Hendra, Bali TV.